Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Rentonasaru. Kali ini saya akan memberitahukan atau membagikan bagaimana cara kerja fiber optik. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fiber optik. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan sangat tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya sampai 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Itulah penjelasan singkat yang saya temukan di sosial media atau di Google Chrome yang saya cari-cari selama ini. Jenis-jenis kabel fiber optik. Jenis kabel fiber optik itu ada beberapa jenis seperti fiber optik single mode, fiber optik multimode. Itulah kabel-kabel atau beberapa jenis kabel fiber optik. Kemudian dan fungsi dari fiber optik atau serat optik yang biasa disebut serat optik. Mengacu pada pengertian fiber optik, fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dan dalam satu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transmisi data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya, karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Jadi tidak terlalu berbahaya ya guys. Komponen dari fiber optik, ada beberapa lapisan dari fiber optik. Lapisan paling dalam adalah namanya core, tulisannya core. Kemudian lapisan kedua cladding, lapisan ketiga cutting, keempat string member, yang terakhir atau yang paling besar yang paling luar outer jacket atau pelindungnya guys. Ya, inilah penjelasan dari susunan kabel tersebut. Yang pertama, bagian inti dari kabel tersebut yang paling dalam yaitu core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter. Prinsip kerja fiber optik. Pengertian fiber optik di atas bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data transmisi menggunakan aliran listrik. Pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik.
Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunannya untuk mendapatkan referensi atau bantuan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data yang akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapat melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan, maka penyerapnya cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimalnya menyerap tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Oke, langsung saja untuk bagaimana cara proses dari fiber optik tersebut. Oke, saya akan melanjutkan cara kerja. Simulasi pemasangan fiber optik menggunakan media konvektor. Alat dan bahan: fiber konvektor 1 fiber konvektor paket A dan B beserta 2 adaptor, 2 kabel fiber optik, yang ketiga 2 buah kabel LAN RJ45, yang keempat router TP-Link beserta adaptor. Simulasi pemasangan 1. Pasangkanlah kabel RJ45 pada fiber konvektor A tepat pada port LAN. Pasangkan kabel fiber optik pada fiber konvektor A tepat pada port fiber optik. Lalu kabel power fiber konvektor A dipasangkan pada saluran listrik. Keempat, hubungkan kabel fiber optik yang telah dipasangkan di fiber konvektor A tapi dengan media konvektor B. Kabelan yang dari fiber konvektor B ke router TP-Link untuk memasangkan ke router TP-Link. Ada aturannya, yaitu jika settingan router TP-Link mode router, maka kabel LAN dipasangkan pada port 1 di router TP-Link, dan jika settingannya mode bridge, maka kabel LAN dipasangkan pada port LAN. Di sini kami menggunakan settingan mode router. Jadi kita memasangkannya di port 1. Lalu pasangkan kabel power router TP-Link ke sumber listrik. Untuk mengetes jaringannya apakah berfungsi atau tidak, lepaskan kabel power router TP-Link dan lepaskan juga LAN yang berada pada fiber konvektor B. Lalu hubungkan kabel LAN dari fiber konvektor A ke fiber konvektor B. Jika lampu indikator pada fiber konvektor A menyala semua, maka kabel jaringan fiber optik tersebut berfungsi. Dan jika lampu indikatornya ada yang mati, maka terjadi masalah baik itu dari kabel fiber optik maupun kabel LAN. Jika kita cabut fibernya, maka di bagian sinilah lampu indikatornya mati. Dan jika kabel LAN-nya dicabut, maka di bagian sinilah lampu indikatornya mati. Jika kabel jaringan fiber optik dilepas, maka lampu indikator bagian ini menyala, dan fiber konvektor tersebut tidak perlu untuk dikonfigurasi. Jadi kita tinggal memasangkan kabel-kabel sehingga mudah untuk digunakan. Terima kasih.